kita semuanya dan syafaat Allah melalui perantara beliau kelak pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah pada hari itu. Ya, sebelumnya mungkin seperti biasa kita sapa dulu Bapak Ibu gimana kabarnya Bu semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak ya, Masya Allah. Di sana sama-sama musim hujan juga atau enggak Bu? Di daerahnya masing-masing? Hujan, hujan. Hujan Pak, Masya Allah. Ya, Di tempat Bapak Ibu yang lain hujan juga berarti Pak Bu ya. Di Jawa Bu Bu Iis, Bu Sis hujan juga di sana Bu. Hujan, Ustaz. Hujan juga Bu ya, Masya Allah. Di Tanjung oke. Pinang gimana Pak Yose? Hujan juga Pak? Oke, masuk lagi. Iya, Masya Allah. Ya, Iya nih, Masya Allah, Qadarullah Pak ya sudah 3 hari ini memang sedang Allah uji dengan demam Pak. Jadi kita langsung teringat pepatah bahasa Arab Pak ya. As-sihhatu tajin ala ru'usil asihha la yarahu illal marudha. Jadi kesehatan itu ibarat ibarat mahkota, Pak. Nah, jadi ibarat mahkota yang mahkota itu diletakkan di atas kepala orang-orang yang sehat, tapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Jadi saya kalau misalkan melihat orang-orang yang sehat itu ibarat raja yang sedang berjalan menggunakan mahkota, Pak. Ya Allah, baru 3 hari Allah uji dengan demam udah. Wah, ternyata sehat itu begitu mahalnya gitu Pak ya. Baru sadar kita. Baru sadar kita nikmat sehat yang begitu luar biasa ketika kita sakit. Jadi seperti kita melihat raja jadinya Pak. Kenapa? Begitu kita ingin menjadi seperti itu. Kita ingin, ya Allah, saya ingin sehat kembali gitu ya Pak ya. Saking kita eh teringinnya untuk merasakan kembali nikmat sehat. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang masih Allah berikan nikmat sehat sampai dengan saat ini, mari sama-sama kita terus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kita belajar, dengan kita berzikir, dengan kita beribadah, dengan kita melakukan aktivitas yang semuanya kita niatkan karena Allah, insya Allah semuanya bernilai ibadah. Nah, insya Allah Pak. Ya, eh, share screen saya sudah tampil di layar HP-nya, Pak, Bu. Sudah. Sudah, Ustaz. ya Sudah, sudah. Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah pada hari ini, nah, kita tidak memperpanjang waktu, kita langsung lanjutkan pertemuan ketiga, Bu. Nah, pertemuan ketiga dengan tema yang sama, kita eh, berniat agar sholat kita yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi menjadi percakapan yang hidup dengan Allah. Nah, dan tentu kita mulai juga dengan kutipan yang selalu kita sampaikan sudah 2 pertemuan sebelumnya, Bu ya. Ini pertemuan ketiga kita sampaikan juga bahwa eh, seorang tabi'in, Mujahid, beliau menyampaikan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Nah, ilmu itu tidak bisa didapat oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi mari sama-sama kita hilangkan 2 sifat ini dulu Bu ya, sebelum kita menuntut ilmu, yakni malu dan sombong. Nah, karena 2 hal ini akan menghambat ilmu itu datang kepada kita. Insya Allah. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pertemuan ketiga mengenai sujud dan duduk di antara 2 sujud. Mengenai apa, Bu? Sujud dan duduk di Duduk di antara antara dua dua sujud. sujud. Nah, atau duduk iftirash, Bu ya.
Jadi kalau ibu-ibu ada menyiapkan catatannya, boleh ditulis sujud dan duduk iftirash. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai sujud, Bu. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruku dan i'tidal, Bu, ya. Sebelumnya lagi kita sudah membahas mengenai takbiratul ihram, doa iftitah, surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita ulang kaji kembali, Bu, ya, ah, mengenai kemarin itu ruku dan i'tidal. Ah, ruku, ada yang masih ingat apa artinya, Bu? Ruku, ruku. Yang Itu. duduk atau membogo ya. Iya, Pak, Masya Allah. Berasal dari akar kata yang sama dengan rokaat, Pak, ya. Nah, rokaat, ruku. Makanya kita terhitung mendapatkan rokaat kalau kita mendapatkan rukunya imam, kan gitu, Pak, ya. Jadi Ya. kalau rukunya imam kita dapat, Bu, maka kita terhitung satu rokaat. Itu, Bu, ya. Nah, kemudian i'tidal. I'tidal. Masih ada yang ingat artinya, Bu, Pak? I'tidal. Lurus adil. Adil, Pak. Masya Allah, adil, seimbang. Iya, tidak. Nah, sekarang kita masuk ke sujud. Sebentar, Bu, ya. Sujud. Ada yang tahu artinya, Bapak Ibu? Sujud. Udah. Ini sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya nih ya. Ada yang tahu artinya, Bu, Pak? Atau ada yang mau menebak apa arti dari sujud? Sajadah. Iya, Pak. Ini dia, kita lihat. Nah, jadi sujud, Pak, ya. Ini berasal dari kata sajadah yang artinya menundukkan diri, merendahkan diri, atau tunduk. Nah, maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini adalah gerakan yang paling sempurna, yang total kita merendahkan eh, bagian tertinggi kita, Pak, ya, yakni dahi, ya. Itu diletakkan di posisi yang paling bawah. Nah, kita rendahkan betul-betul diri kita di hadapan Allah karena hanya Allah yang maha tinggi. Nah, itulah kenapa bacaan dari sujud itu adalah Subhana Rabbiyal A'la. Nah, Masya Allah yang maha tinggi. Masya Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza sajada qala Subhana Rabbiyal A'la. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersujud, Pak, itu beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini pertanyaannya, Pak, Bu. Kenapa kita memuji Allah yang maha tinggi ketika sujud? Kan gitu, Bu, ya. Kita sujud meletakkan bagian tubuh kita yang paling tinggi ini ke paling bawah, tapi kita memuji Allah yang paling tinggi. Nah, Masya Allah. Jadi, ketika sujud ini, Masya Allah, luar biasa, Bapak Ibu. Kita berada di posisi yang paling rendah secara fisik. Tapi kita puji Allah yang paling tinggi, yang maha tinggi kedudukannya. Maka ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati kita itu adalah cara terbaik untuk mengagungkan Allah, untuk meninggikan Allah. Nah, itulah kenapa bacaan ketika sujud tadi, Pak, ya, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Masya Allah. Kemudian ini juga adalah puncak kedekatan dengan Allah. Nah, jadi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Faaksir doa. Seorang hamba itu berada pada posisi yang paling dekat dengan Rohnya ketika sedang sujud. Maka perbanyaklah doa.
Masya Allah. Jadi ketika sedang sujud itu Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak doa kita, perbanyak minta kepada Allah, karena walaupun tubuh kita itu di posisi yang paling rendah, tapi disitulah kita yang paling dekat dengan Allah. Nah, insya Allah Pak, ya kita langsung masuk ke eh, beberapa bacaan-bacaan ketika kita melaksanakan sujud. Nah, yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang bacaannya ini, Pak? Subhana Rabbiyal A'la ada, Pak? Ada. Dan Ada, Bu, ya. Boleh Ada. boleh satu orang, Pak, Bu, dibaca dipenggal artinya. Subhana Maha Suci Rob Rob Robia Hah? Rob Robku A'la yang maha tinggi. Al-A'la yang maha tinggi. Ya, Bu. Subhana maha suci. Robbi ya, Robku. Al-A'la yang maha tinggi. Jadi itulah Bu, kita sampaikan tadi sudah berkali-kali kita sampaikan posisi kita yang paling rendah, tapi kita puji Allah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Nah, kemudian Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ada yang bacaannya ini, Bu, Pak? Biasanya kayak itu, Ustaz. Rasanya mungkin hampir semuanya bacaannya ini, Bu, ya. Betul, Bu, Oke. ya. Boleh satu orang dibaca mungkin Pak Abdidar ya. Boleh dibaca dipenggal artinya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Maha Suci Rabbia, Tuhan aku, Al-A'la yang Maha Tinggi, wa bihamdih, dan dengan segala puji baginya. Iya, alhamdulillah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian bacaan selanjutnya yang kita baca ketika sedang sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang bacanya ini, Bu? Ada sering juga Ustaz saya. Masya Allah, boleh, Pak. Ah, tapi kita coba gantian ke yang lain, Pak ya. Yang belum. Ya. Boleh, Bu? Yang belum ada Bu Sis, Bu Nur, Bu Eli, Pak Yose. Ya Ustaz. Bu Nur, silakan, Bu. Subhanaka Maha Suci Engkau. Allahumma ya Allah. Rabbana Rabb kami. Wa bihamdika dan dengan segala puji dan dengan segala puji bagimu. Allahumma ya Allah. Ighfirli ampunilah aku. Iya, Masya Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu dan segala puji bagimu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, tutupilah kesalahanku. Nah, ada yang bacaannya seperti ini, Bu. Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Ada yang seperti ini, Bu, Pak? Ini jarang Ustaz. Jarang, Pak ya. Mungkin ibu-ibu Ini belum jarang pernah. juga, Bu, ya. Boleh mungkin yang belum, mungkin Ibu dipenggal artinya, bahasa Arabnya dan artinya boleh.
Nah, boleh? Ibu yang belum, Bu Eli, Bu ya. Nah, Bapak Ibu yang lain mau coba dipenggal artinya per kata? Subuhun Nah, ya Bu. Mahakudusun Rabbul Malaikati, Tuhan para malaikat, waruh dan ruh Jibril. Ya, Masya Allah Bu Is. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Maha suci, maha kudus, Rob para malaikat dan ruh dan malaikat Jibril. Nah, dan bacaan ini Bu, itu bukan hanya bisa dibaca ketika sujud. Kalau Ibu masih ingat, pertemuan lalu kita juga membahas bacaan ini ketika sedang ruku. Jadi ruku, sujud boleh membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, itu Bu ya. Oke Pak, Bu. Kemudian ada juga yang agak panjang sedikit nih Pak. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ah, ada yang baca ini Bu? Mungkin Kalau kalau ada itu suruh sajadah. Ingat. yang di setengah akhir ini sujud sajadah Bu ya. Tapi itu beda lagi riwayatnya Bu. Oh, beda. Itu beda lagi riwayatnya. Walaupun mirip-mirip ya Bu ya, mirip-mirip bacaannya ya. Kalau yang ini memang riwayatnya itu ketika sedang sujud biasa, tapi riwayat sujud sajadah ada juga bacaannya persis sama sajadah wajhiyya lillazi juga. Nah, boleh coba Bu dibaca dipenggal artinya mungkin ibu-ibu yang belum, Bu, Bu Eli mungkin belum Bu ya, atau Bu Sis boleh juga, atau Pak Yose boleh juga Bu. Pak. Hmm. Ada yang mau coba Bu, Pak? Atau mungkin yang lain, mungkin ibu yang sudah, mungkin boleh juga Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahumma ya Allah, laka kepadamu sajadtu, aku sujud, Rabbika kepada wajib. engkau, kepada Tuhanku, amantu dan aku beriman, walaka dan kepadamu aslamtu, aku berserah diri. Sajada sujud, wajhiya wajahku sujud, lillazi kepada khalaqahu zat yang menciptakannya, wasawwarahu membentuknya, wasaqqa dan membuka sam'ahu pendengaran, wabasarahu dan serta penglihatan, tabarakallah maha suci Allah, ahsan sebaik-baik khaliqin sebaik-baik pencipta. Iya, Masya Allah, Barakallah Pak. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu aku bersujud. Wabika amantu. Dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu. Dan kepadamu aku berislam. Kepadamu aku
berserah diri. Sajada wajhiya lillazi, aku hadapkan wajahku, aku sujudkan wajahku kepada yang khalaqahu, yang menciptakannya, wasawwarahu, membentuk rupanya, wasyaqqa sam'ahu, membuka pendengaran, wa basarahu, serta penglihatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Masya Allah. Artinya ternyata sedalam itu Bu ya, yang selalu kita baca ketika sujud tilawah ya mungkin Bu ya, setiap minimal setiap hari Jumat subuh ya Bu. Ah, kita baca ini ternyata artinya begitu dalamnya. Ya Allah, wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya, membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya. Ah, Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, Nah, itu tadi dia, Bu, mengenai bacaan ketika kita sujud. Nah, maka setelah sujud, Bu, Pak, maka gerakan apa lagi yang kita lakukan nih, Bu? Kembali Duduk. Kembali duduk, Pak ya. Duduk, Ustaz. Kita duduk, baru ya. nanti sujud lagi ya. Sujudnya dua kali, tapi di antara dua itu ada duduk di antara Ya. dua sujud. Nah, yang kita lakukan adalah duduk iftirash. Nah, di Ustaz, Afwan, Ustaz, sebelum duduk mau tanya sujud boleh, Ustaz? mengenai apa, Pak? Itu bacaan sujud tadi Oh iya, itu boleh, Bu. kayak kudus, kudus apa tuh? Itu berapa kali dibaca? Kemudian yang sebelumnya subhanallah. Nah, Iya, subuhun kudusun. Itu berapa kali dibaca, Ustaz? Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh ini Pak ya. Ini baca 3 kali juga atau 1 kali aja? Kalau di riwayatnya nggak dijelaskan secara detail Pak. Nah, kalau dibaca satu kali boleh, tapi kalau saya pernah baca riwayat yang lain, Rasulullah pernah membaca bacaan ketika sujud, ketika ruku itu sebanyak-banyaknya Pak. Nah, jadi dia nggak mesti 3 kali, ternyata sebanyak-banyak pun dia baca boleh Pak. Tapi kalau di riwayat ini memang nggak disebutkan berapa kali dibacanya Pak. Nah, berarti nggak Bacaan dibatasi yang lain, berarti Pak ya. bacaan yang lain juga, Kenapa? bacaan yang lain juga. Jadi kan ada Iya, yang baca yang baca. lain. Iya, berarti termasuk bacaan yang lain. Kalau kalau selama ini kan yang kita bacakan ini Pak ya, Subhana rabbiyal Ya, a'la 3 kali kan itu Pak ya. benar rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kita baca 3 kali itu Pak ya. Nah, ada riwayat Pak, ada riwayat ketika Rasulullah waktu itu sedang melaksanakan sholat, itu para sahabat menceritakannya beliau berdiri dengan begitu lamanya, lalu ketika beliau ruku, rukunya sepanjang berdirinya. Nah, ketika beliau i'tidal, i'tidalnya sepanjang rukunya, beliau sujud, sujudnya juga sepanjang i'tidalnya. Berarti gimana tuh Pak? Masya Allah luar biasa, panjangnya rukunya, sujudnya beliau, i'tidalnya beliau panjang. Nah, berarti memang bisa diambil kesimpulan tidak dibatasi berapa kali kita baca, Pak. Sebanyak-banyaknya kita agungkan Allah, sebanyak-banyaknya kita puji Allah pada saat itu. Nah, termasuk juga kita perpanjang doa pada saat itu gitu, Pak ya. Nah, itu juga diperbolehkan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur, Ustaz. Nah, ya, jazakumullah khairan, Pak Yose. Nah, ya, kemudian duduk di antara dua sujud tadi, Bu, Pak ya. Duduk iftirash. Ini Bu, Pak bisa kita lihat di sini. Eh, Ibu-ibu mungkin ada yang usianya sudah 60 tahun, Bu, atau ada yang sudah 70 tahun mungkin, Bu. 70 mungkin belum, Bu ya. 60 ada, Bu ya. 64. Ada. 50 ada, Bu. Ada juga. 64. Iya.
Berapa, Pak? 64. 64, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Apakah kita sudah tahu apa arti dari iftirash? Nah, sudah 60 tahun usia kita, sudah 70 tahun usia kita, Pak ya. Apakah kita sudah tahu apa arti dari iftirash? Sudah berapa puluh tahun kita melaksanakan duduk iftirash? Sudah berapa ratus, seberapa ribu kali kita melaksanakan duduk iftirash? Apa artinya ya? Ini dia artinya, Pak. Iftirash itu berasal dari kata farosya yang artinya menghamparkan, menyebarkan, meletakkan alas seperti karpet, Pak. Nah, seperti kita membentangkan karpet. Nah, seperti kita menghamparkan karpet. Nah, jadi duduk iftirash itu Bapak Ibu, arti harfiahnya itu adalah duduk dengan cara kita menghamparkan kaki kiri kita tadi Ibu ya. Kaki kiri kita itu kita hamparkan di bawah tubuh jadi alas seperti karpet. Nah, kemudian kaki kanan kita itu ditegakkan. Jadi iftirash itu artinya adalah menghamparkan seperti karpet itu Bu ya, atau menyebarkan atau membentangkan karpet gitu Bu ya. Atau kita meletakkan alas. Nah, kalau di konteks sholat kita meletakkan alas atau meletakkan kaki kiri kita di bawah tubuh kita. Nah, itu arti secara bahasanya, Bu Pak. Nah, jadi kita tahu dulu nih. Ini ternyata landasannya dinamakan duduk iftirash, Bu. Nah, kemudian bacaannya Bapak Ibu sekalian, ini juga ada beberapa bacaan yang bisa dibaca ketika duduk iftirash. Nah, yang pertama, ini bacaan yang paling singkat. Rabbil firli, Rabbil firli. Nah, ada yang mungkin bacaannya seperti ini aja, Bu? Jarang mungkin, Pak ya. Jarang mungkin, Bu ya. Nah, ini bacaan yang paling singkat. Ada, Ustaz. Oh, ada, Pak. Masya Allah, Pak Yosef Ada. ya. Nah, Kalau sholat sholat sunnahnya udah waktunya mepet baca ini. ya betul Pak. Kalau kita udah mepet waktunya udah mau iqomah Pak ya. Rabbil firli, Rabbil firli. Nah, ini udah sangat-sangat cukup Bu Pak. Nah, ya Rob, ampunilah aku, ya Rob, ampunilah aku. Nah, kemudian Bu, kalau tadi hanya satu, ighfirli. Kalau ini ada berapa nih? Ada 5, Bu. Nah, Rabbil firli warhamni wajaburni warfa sorry, Rabbil firli warhamni wajaburni wahdini warzuqni. Nah, ada yang bacaannya seperti ini, Bu? Jarang juga, Bu ya. Mungkin lengkapnya yang lebih sering, Bu ya. Saya lebih sering pakai yang lengkap, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, boleh mungkin kalau ada yang ingin mencoba artikan yang ini, Bu, satu orang. Ya, Ustaz. Boleh, Robik Bu. Firli, Robik Firli, Hmm. Robik Firli, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajiburni, cukupkanlah kekuranganku, wahdini, berilah petunjuk, warzuqni, dan berilah rizki. Ya, Bu, Masya Allah, Alhamdulillah. Rabbi firli, ya Rob, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajaburni, dan cukupkanlah kekuranganku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku. Warzuqni, dan rezekikanlah aku, berikanlah rezeki kepadaku. Masya Allah. Sekarang yang 7 permintaan kita ketika doa duduk di antara dua sujud, Bu. Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada yang seperti ini, Bu? Pak? Ada yang seperti ini, Bu? Nggak ada, Bu ya? Ada, Oh, ada, ada. Bu.
Oh, Iya, sekira Ustaz. sekira nggak ada Bu, karena Ustaz saya tambah satu lagi jadi 8. Nah, mungkin yang ke-8 yang ada Bu ya. Ah, ditambah wa'fu anni. Ah, betul Bu? Yang Iya. Iya, Ustaz. Itu Pak ya. Masya Ya. Allah. Jadi ini eh doa duduk di antara dua sujud Bu, yang Wajib. kita temukan riwayatnya Bu ya. Yang kita temukan riwayatnya ternyata memang mentok di 7 permintaan Bu. Nah, jadi di 7 lafaz ini. Nah, yang 8 itu bagaimana Ustaz? Kan ada kata wa'fu'an di belakangnya. Itu ternyata nggak ada riwayat yang secara spesifik menyebutkan yang full ada 8. Tapi memang itu ditambahkan, diambil dari hadis doa Lailatul Qadar, Pak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ditambahkanlah di belakangnya wa'fu anni. Nah, jadi kalau yang riwayat yang menceritakan full 8 itu dibaca itu kita belum menemukan Bu. Nah, jadi mentok di 7 ini. Ditambahlah oleh ulama kita wa'fu anni. Nah, itu Bu Pak ya. Nah, boleh kalau ada yang ingin menggal artinya Bu, satu orang atau Bapak? Ya, Ustaz. Boleh Bu Nur. Robbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupkanlah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rizki, wahdini, berilah petunjuk, wa'afini, dan berilah kesehatan atau keselamatan. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Rabbil firli, ya Rob, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku. Wajaburni, cukupkanlah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan sehat walafiatkanlah aku. Sehatkanlah aku, afiatkanlah aku. Wa'afini, itu tadi Bu ya. Kalau ditambah wa'fu anni, dan dan maafkanlah aku. Wa'fu anni dan maafkanlah aku ya Allah. Nah, itu dia artinya, Bu. Nah, jadi boleh tidak dibaca ditambah wa'fu anni di belakangnya, Ustaz? Boleh juga, Bu, Pak. Nah, ditambah wa'fu anni. Jadi wa'fu anni itu memang kalau riwayat yang menceritakan itu dibaca secara full, wallahu alam kita belum menemukan Bu Pak. Tapi memang diambil dari hadis doa ketika malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ditambahlah wa'fu anni di belakangnya. Wallahu alam bishawab. Nah, insya Allah. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melaksanakan sujud, setelah itu kita duduk, setelah itu kita sujud kembali, maka yang pertama kita melaksanakan sujud itu kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Setelah itu kita bangun untuk kita berdoa, untuk kita meminta. Maka setelah itu kita sujud kembali, artinya kita serahkan diri kita, kita tegaskan lagi bahwa ya Allah, hamba serahkan lagi diri hamba setelah hamba berdoa kepadamu. Nah, maka kita serahkan dulu diri kita rendahkan dulu diri kita. Setelah itu kita bangun untuk berdoa, dia duduk di antara dua sujud itu, Bu ya. Nah, maka setelah itu kita sujud lagi. Kita tegaskan lagi, ya Allah, hamba itu rendah ya Allah. Hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba meminta kepadamu tadi, maka hamba serahkan diri hamba kepadamu lagi. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu, ternyata kesinambungan gerakan di dalam sholat itu ternyata semuanya memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Nah, jadi
sujud itu mewakili kita menyerahkan diri kita. Nah, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Nah, kemudian ketika duduk kita bangun, kita berdoa kepada Allah kita Bu ya. Nah, maka ketika sujud kita tegaskan lagi bahwa ya Allah kami rendah, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami serahkan diri kami kepada Engkau yang maha tinggi ya Rabb. Nah, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu Bu Pak ya. Kak, itu saja yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Insya Allah berarti banyak kali PR-nya nih Bu ya. Banyak kali yang harus dihafalkan nih Bu Pak ya. Masya Allah. Doa iftitahnya bagaimana Bu? Sudah hafal semua atau doa iftitah pun kayaknya masih perlu penyesuaian juga Bu ya. Nah, mungkin nggak langsung kita hafal semuanya Bu ya. Atau mungkin ada yang sudah hafal semua doa iftitahnya Bu? Nah, ini panitia harus kasih hadiah nih ya. Ada yang sudah hafal semua doa iftitahnya Bu Pak? Nah, nanti kita cek udah hafal, Masya Allah. Ini panitia harus kasih hadiah nih Bu ya. Masya Allah. Ada yang udah hafal semua Bu? Iya Pak. Doa iftitahnya ada yang sudah hafal semua Pak? Belum. Belum Bu ya. Insya Allah bisa kita ulang-ulang lagi Bu. Nah mungkin belum langsung. Akhir yang Ustaz. Kenapa Pak Abdi? Yang panjang yang terakhir itu yang belum. Oh, yang Allah Rabba Jibril itu Pak ya. Iya. Oh, Masya Allah. Nah, ya Pak. Pelan-pelan insya Allah Pak Bu. Kan materinya sudah kita share di grup. Nah, mungkin pelan-pelan bisa kita hafalkan. Mungkin nggak langsung ke bacaan sujud. Mungkin kita mulai dulu dari doa iftitah Bu ya. Nah, mungkin kita belum hafal bacaan ruku, bacaan itidal semuanya, bacaan sujud semuanya. Tapi doa iftitahnya minimal kita hafal dan kita amalkan setiap sholat kita baca semuanya. Nah, subuhnya subuh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Zuhur kita baca wajah tu wajhiya lillazi dan seterusnya. Asar kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya gitu Pak ya. Nah, asar maghrib kita baca Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Israel gitu Bu ya. Nah, kemudian Isya kita baca yang apa satu lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika wa Ya. tabarakasmuka wa Wa ta'ala tabarakasmuk wa jaduka ta'ala jaduk wa wa la la ilaha illa ghairuka. Masya Allah Bu. Udah Masya Allah. nambah Ustaz. Alhamdulillah Nambah Bu. sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti bisa disetorkan nih Bu. Insya Allah. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita cukupkan dulu sampai di sini Ustaz. mengenai eh, sujud dan duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud. Nah, boleh kita buka sesi diskusi, Bu? Mungkin ada sekitar 5 menit lagi sebelum kita tutup pukul 9. Ustaz, kalau Bukan Ustaz. sujud sahwi, Bu Iis atau Bu Nur? Bu Iis boleh duluan, Bu. ya, sujud sahwi, Ustaz, Iya. bacaannya sama atau ada tersendiri? Sujud sahwi Bu ya. Sebenarnya kalau mau bihamdika atau atau sujud seperti biasa bacaannya. Oke, baik Ibu, Masya Allah. Sujud syahwi ini eh, ada perbedaan pendapat ulama, Bu, mengenai waktunya saja sudah ada eh, khilafiyah, Bu, ya. Nah, jadi ada yang berpendapat sujud syahwi itu dilakukan sebelum salam Bu. Jadi ketika kita lupa misalkan Bu ya, ketika kita ada yang lupa, maka sebelum salam, nah itu kita sujud dulu Bu. Nah, baru kita duduk sebentar, baru kita sujud lagi. Nah, gitu Bu ya. Nah, atau ada juga
pendapat yang mengatakan itu bisa dilakukan setelah salam. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian, bisa kita gunakan. Terutama kalau kita menjadi makmum, tentu kita mengikuti imam gitu Bu ya. Jangan pula imamnya langsung salam, kita sujud sahwi gitu Bu ya. Nah, kemudian mengenai bacaannya Bu ya. Mengenai bacaannya yang masyhur kita di Indonesia Bu ya. Ada yang hafal Pak, Bu? Subhanallahi la yanamu wa la yasfu. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Itu bacaan yang masyhur di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu bisa kita baca ketika kita melaksanakan sujud syahwi. Nah, jadi sujud kita baca subhana ma la yanamu wa la yasu, subhana ma la yanamu wa la yasu, subhana ma la yanamu wa la yasu. Ketika duduk kita tidak baca apa-apa, langsung kita sujud lagi. Nah, baru kita bangkit untuk salam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz? Nah, ya, baik, Bu. Ada dua Ustaz. Mm-mm. Pertanyaannya yang pertama, pada saat sujud itu kan diperbanyak untuk berdoa. Rambu-rambunya itu apa-apa saja, misalnya yang diperbolehkan pada saat kita sujud itu yang dibaca itu Ustaz. Satu. Terus yang kedua Ustaz, ini balik ke yang yang pertama Al-Fatihah Ustaz. Nah, kalau Al-Fatihah itu kan rukun sholat Ustaz. Kalau misalnya nih kita nih terlupa membacanya, itu kan sholatnya tidak sah. Terus bagaimana sholat supaya kita itu menyempurnakannya, itu caranya gimana Ustaz? Kalau kalau yang rukun itu misalnya tinggal itu. Syukur Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallah. Yang pertama tadi rambu-rambu ketika kita berdoa pas sedang sujud, Bu ya. Nah, pas sedang sujud, kalau kita mengambil hadis yang tadi, bahwa sujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah ya, Bu. Nah, ini dia. Nah, jadi ternyata posisi yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sedang bersujud. Nah, fa'aksir doa, maka perbanyaklah berdoa. Tapi boleh nggak misalkan kita berdoa, Bu ya, pas sedang sujud nih, Bu ya. Ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, atau ya Allah, hamba sedang ada hutang ya Allah. Boleh nggak kan gitu, Bu ya? Jadi kita boleh minta apapun ketika sedang sujud, Bu. Ketika sedang sholat, kita bisa minta apapun kepada Allah, tapi memang ada rambunya, Bu. Nah, jadi kan tidak boleh ketika kita sedang sholat, Bu, ya, mengucapkan lafaz lain selain daripada lafaz berbahasa Arab. Nah, maka ketika kita berdoa saat sedang sujud ini, Bu, maka kalau doanya itu bahasa Indonesia, enggak dilafazkan, Bu. Jadi dibaca di dalam hati. Nah, kita baca dalam hati karena kalau terucap bahasa Indonesia, itu udah lain cerita, Bu ya. Karena dia harus berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab apa? Masya Allah, banyak sekali doa-doa bahasa Arab, Bu ya. Tapi tentu terbatas oleh kemampuan kita. Maka kita boleh minta dengan bahasa Indonesia, Bu. Nah, tapi tidak dilafazkan oleh mulut kita, tidak dilafazkan oleh lisan kita kalau berbahasa Indonesia, Bu. Nah, itu tadi rambu-rambunya, Bu ya. Kemudian mengenai surah Al-Fatihah, Bu ya. Mengenai surah Al-Fatihah, kalau misalkan kita lupa membacanya, ini lupa membacanya berarti udah selesai sholat, baru teringat lupa baca Al-Fatihah gitu, Bu ya. Misalnya itu kadang misalnya ini udah baca belum ya gitu pada saat kita membaca surat. Berarti ragu gitu, Bu. Ragu-ragu tuh Ustaz. Kalau ragu berarti kan berhubungannya dengan was-was lagi berarti, Bu ya.
Wes, Nah, wes. itu gimana Ustaz? Itu Insya Allah, Bu. Memang ada setan khusus yang menggoda kita pas sedang sholat, Bu. Nah, jadi pas sedang sholat memang ada setan khususnya, Pak. Nah, jadi setan itu memang tugasnya itu kalau kita lagi sholat diganggu. Nah, memang tugasnya spesifik untuk ganggu orang sholat, Bu. Nah, maka dibisikilah kita, jadi dibuatlah kita was-was. Ini sudah takbirnya sah nggak ya? Maka ada kita ketemu orang, Bu, yang beliau itu, ya Allah, Masya Allah, Bu, ya. Jadi takbiratul ihramnya, Bu, itu sampai berkali-kali. Nah, jadi kadang kita yang sholat di sampingnya, kita merasa terganggu juga, Bu, ya. Jadi takbir, ah, dibatalin lagi, Bu. Takbir lagi, dibatalin lagi, Bu. Takbir lagi, dibatalin lagi ya. Jadi sampai seperti itu, Bu. Itu kalau sampai seperti itu, na'udzubillah min dzalik, Bu, kita berlindung dari sifat was-was. Allazi waswisu fi sudurin nas. Itulah kenapa kita baca surah An-Nas, Bu, ya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Kita berlindung dari syaitan yang membisiki, yang mewaswasi ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum sholat sebaiknya memang kita betul-betul kita niatkan, Bu, ya Allah, ini saya mau sholat, lindungilah kami dari kejahatan syaitan, ya Allah, lindungilah kami dari gangguan syaitan, lindungi kami dari bisikan syaitan. Nah, karena memang kalau kita udah mulai sholat, Bu, ya, itu betul-betul setan itu mengganggu kita. Jangan sampai kita ingat dengan rokaat kita, Bu. Nah, atau kalau misalnya masih ingat dengan rokaatnya, jangan sampai kita ingat dengan bacaan kita. Atau kita ingat juga dengan bacaan kita karena udah otomatis dibaca gitu, Bu, ya. Jangan sampai kita khusyuk dalam salat kita. Nah, jadi paling minimal itu pasti khusyuk itu yang paling sering kita untuk terlalaikan, Bu, ya. Mungkin rokaat nggak lupa, mungkin bacaan nggak lupa, tapi khusyuknya hilang. Nah, kan itu paling sering, Bu, ya. Tapi nauzubillah kalau sampai memang kita terlupa apa tadi Al-Fatihah tadi, Bu, ya. Kalau masih di rokaat itu, Bu, karena kita belum ke ruku, maka kita baca, Bu. Langsung kita bacakan, kita yakin ya, Bu, ya. Oh, ya Allah, tadi kita lupa baca Al-Fatihah, langsung dibaca, Bu. Nah, tapi kalau was-was, Bu, kalau was-was ini dia beda lagi, Bu. Kalau was-was berarti kan itu bisikan setan. Ini sudah baca atau belum ya? Sudah baca atau belum kan gitu, Bu, ya. Maka kita ambil yang paling kita yakin. Udah langsung hilangkan was-wasnya, Bu. Ah, udah baca atau belum ya? Udah baca atau belum ya? Udah. Bismillah, udah. Gitu, Bu. Kita hilangkan langsung was-wasnya. Udah baca belum ya? Oh, belum. Kalau belum, yakin belum? Baca lagi, Bu. Nah, itu, Bu. Jadi mana kita yakin udah, hilangkan was-wasnya. Mana kita yakin belum, kita hilangkan was-wasnya. Jadi emang was-was syaitan tuh luar biasa, Bu. Dari wudhu pun sudah kita diganggu. Ini gerakannya apa lagi? Itu memang penyakit was-was namanya, Bu. Itu salah satu penyakit yang berbahaya juga, yang bahkan Rasulullah sampai berdoa untuk dijauhkan dari penyakit was-was, Bu. Nah, nauzubillah min dzalik. Itu, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa lagi tanya Ustaz. Boleh, Pak Abdi, silakan, Pak. Terima kasih Ustaz. Ini masalah apa nih Ustaz? Kan dari doa-doa, apakah doa waktu sujud, waktu duduk di antara dua sujud, itu kan banyak mengarah untuk doa pribadi itu Ustaz. Mm-mm. Jadi imam apakah berubah apanya lafaznya gitu? Itu aja Ustaz. Insya Allah, Pak. Jadi kalau misalkan jadi imam, yang doa untuk saya apakah berubah jadi untuk kami gitu, Pak, ya? Ya, Masya Allah, Pak. Ya, wallahu alam, Pak. Apakah ketika kita menjadi imam, apakah kita mengubah lafaz saya itu menjadi kami gitu, Pak, ya? Nah, tapi kalau kita baca dari riwayat-riwayat itu, Pak, ya, memang kebanyakan itu memang doanya itu untuk pribadi. Karena bacaannya itu disirkan, Pak. Nah, disirkan itu artinya hanya kita yang mendengarkan. Nah, jadi karena hanya kita yang mendengarkan, maka bacaannya itu jadi untuk pribadi.
Nah, tapi ketika berdoa, yang doanya itu didengarkan oleh makmum dan makmum ikut mengaminkan, atau ada orang lain ikut mengaminkan, maka lafaz eh, saya itu berubah menjadi lafaz kami. Nah, Ya. itu dia, Pak. Jadi misalkan kita berdoa, doanya berjamaah, doanya sama-sama, dan makmum mengaminkan, maka lafaz saya itu berubah menjadi kami. Tapi kalau di riwayat-riwayat yang tadi kita baca di lafaz-lafaz sholat itu kebanyakan saya katanya gitu, Pak ya. Iya. Karena bacaannya disirkan tidak didengarkan oleh makmum. Nah, itu Pak. Jadi sependek pengetahuan kami seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Ya, baik Pak Jadi, Yose. Ustaz, kalau sholat zuhur asar itu kan jemaah sir kan, itu Hmm, mana lebih abdol, kita baca iftitah di awal itu atau baca surat pendek? Kadang-kadang nggak cukup waktunya. Kalau kita baca iftitah, hmm. seringnya tuh imam kadang-kadang kita nggak sempat baca surat pendek langsung ruku. Nah, kita Oh, baca Masya Allah. abdolnya itu kita baca iftitah atau baca Al-Fatihah dengan surat pendek. Abdul Ah, Manasar. Sebagai makmum berarti Pak ya? Sebagai makmum berarti Pak ya? Iya, Ya Masya Allah Pak. Barakallah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dari segi tingkatannya Pak ya, dari segi tingkatannya, Al-Fatihah itu kan wajib dibaca, Pak. Nah, kemudian doa iftitah dan surah pendek itu sama-sama sunnah. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau misalkan kita yakin, ini insya Allah bisa nih terkejar kita baca doa iftitah dulu. Nah, berarti bisa, Pak. Bisa kita baca doa iftitah yang singkat, Pak ya. Nah, karena kan zuhur asar kan bacanya sir, Pak ya. Kita nggak tahu imam baca cepat atau lambat. Nah, maka kita bisa baca yang pendek doa iftitahnya, Pak. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung Al-Fatihah. Nah, terus kalau bisa kita kedapatan surah pendek, alhamdulillah juga, Pak ya. Tapi kalau tidak, surah Al-Fatihah kita sudah dibaca oleh imam. Nah, karena memang imam ditunjuk untuk diikuti itu, Pak ya. Maka imam melakukan gerakan ruku, ya berarti kita harus mengikuti rukunya beliau. Wallahu bisa. Ya, Ustaz. ya Pak Ese berkata. Ya, Insya Allah Bapak Ibu ada lagi yang mau didiskusikan. Sudah pukul 9:08. Masya Allah. Pokoknya sesi diskusinya lama juga Pak ya. Berarti Iya. lain kali harus lebih cepat selesainya nih ya. Sudah cukup Bu, Pak. Udah nggak ada lagi yang perlu didiskusikan Insya Allah ya. Insyaallah, Ustaz. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah kita tidak terasa sudah melewati 3 pertemuan dari mulai doa iftitah, kemudian dari mulai takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, sampai duduk di antara dua sujud sudah kita lakukan semuanya, sudah kita belajar untuk memahami makna bacaan dan gerakan semuanya. Insya Allah Senin depan kita akan lanjutkan pertemuan terakhir kita, Bu. Nah, yakni duduk tawaruk, Bu ya, atau duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat awal dan akhir. Nah, jadi eh, insya Allah, Bu, Mbak, kita sama-sama untuk terus memperbaiki diri kita, sama-sama untuk kita terus berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Boleh lah bacaan-bacaan yang sebelumnya kita coba untuk hafalkan Bu ya. Nah, doa iftitah dulu nggak apa-apa Bu. Doa iftitah dulu kita hafalkan. Udah selesai. Nah, kita lanjut lagi dari bacaan-bacaan ruku, lanjut lagi bacaan-bacaan tidak, lanjut lagi bacaan sujud. Nah, sampai insya Allah semuanya kita bisa mengamalkannya. Masya Allah rasanya kalau seperti itu kita bisa khusyuk Pak ya. Nah karena kita udah nggak otomatis lagi bacanya Bu Pak. Tapi kita sudah, oh ini saya nanti cobalah mau baca inilah doa iftitahnya. Itu Bu ya.
nanti cobalah nanti saya baca inilah duduk iftirasnya. Nanti saya baca inilah sujudnya. Nah, jadi kita ingin kapan lagi sholatnya ya? Nanti saya mau baca bacaan ini gitu, Bu. Jadi insya Allah ini bisa lebih menguatkan kekhusyuan kita di dalam sholat insya Allah. Nah, kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu nasyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta nastaghfiruka anta wa natubu. astaghfiruka. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ustaz. Ya, syukran Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jazakallah. Jazakallah. Ya, Bu.